hidup. Karena ketika kita membahas cost utilitas analisis, ya, seperti kita ketahui untuk menilai cost utilitas analisis, nilai efektivitas yang kita gunakan adalah nilai kualitas hidup. Sehingga kita harus mengetahui mana cara mendapatkan nilai kualitas hidup untuk menilai cost utilitas analisis. Jadi untuk mendapatkan nilai cost utilitas analisis yang merupakan untuk efektivitasnya berupa kualitas hidup, maka kita harus memahami dulu bagaimana perhitungan atau apa yang dimaksud dengan kualitas hidup. Saya harap yang saya dengarkan, yang saya sampaikan didengar ya, mudah-mudahan tidak putus-putus. Nah, sebelum kita bicara tentang perhitungan kualitas hidup, ya, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan kualitas hidup. Jadi, kualitas hidup ada persepsi individu ya terhadap kehidupan yang dijalaninya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal, serta membandingkan kehidupannya tersebut dengan tujuan, harapan, standar, dan tujuan telah ditetapkan oleh individu tersebut. Jadi kualitas hidup ini sifatnya subjektif. Jadi persepsi individu atau pasien terhadap kualitas hidup yang sedang dijalaninya, ya. Jadi kualitas hidup ini bersifat individual pada kondisi seseorang yang hampir mirip penyakitnya atau kondisinya gitu ya, belum tentu kualitas hidupnya sama. Karena kualitas hidup itu adalah persepsi seseorang itu memandang kehidupannya, ya. Jadi kualitas hidup itu tidak bisa dinilai oleh orang lain, tetapi dinilai oleh individu itu sendiri. Menurut Center of Disease Control dan Prevention atau CDC, ya, kualitas hidup lebih fokus pada persepsi individu terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental, serta hubungannya dengan risiko dan kondisi kesehatan, status fungsional, hubungan sosial, dan status sosial ekonomi. Jadi, eh, kualitas hidup itu dikaitkan dengan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental dan kesehatan sosial. Jadi kalau untuk menilai kualitas hidup itu tidak hanya dinilai fisiknya, tetapi adalah kesehatan secara keseluruhan, kualitas hidup secara keseluruhan, baik fisik, mental maupun sosial. Kualitas hidup merupakan suatu konsep multidisiplin ya. Jadi multidimensi, bukan multidisiplin, multidimensi. Jadi banyak dimensi yang dinilai untuk menilai kualitas hidup seseorang. Jadi kualitas hidup merupakan suatu konsep multidimensi, dinamis yang dikembangkan putus ya. Dengar suara saya? Izin Bu, sudah Bu. Halo, Sudah terdengar Bu. terus putus ini. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi ya, kualitas hidup merupakan suatu konsep multidimensi dinamis yang dikembangkan untuk mengetahui dampak psikologis dari suatu penyakit yang di dalamnya mencakup Izin aspek Bu, kesejahteraan ekonomi, karakteristik, eh, ya, izin Bu, slide-nya hilang Bu. ya, Slide-nya nggak muncul. hilang. Iya Itu Bu. dia. Nih, Pak, masih hilang. Masih hilang, Bu. Masih belum ada Bu. Nih, Lagi proses tadi, Bu.
Saya nampak. Udah, Nampak. Bu. Oke. Jadi kualitas hidup merupakan suatu konsep multidimensi, dinamis yang dikembangkan untuk mengetahui dampak psikologis dari suatu penyakit yang di dalam mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, karakter masyarakat, lingkungan, dan status kesehatan. Jadi untuk menilai berapa dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup merupakan penilaian kesehatan fisik dan mental secara subjektif yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya di lingkungan sekitar dan aspek sosial ekonomi pada setiap individu tersebut. Dari sini kita lihat bahwa seperti saya sampaikan tadi, di dalam menilai kualitas hidup tidak hanya dinilai dari kemampuan fisik saja, tapi juga dinilai dari kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Oke, sini kita juga dapat melihat ya bahwa dalam kualitas hidup ya dinilai dari karakteristik individu, kemudian persepsi sehat serta karakteristik lingkungan. Oke, nah jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Nah, ini kita lihat beberapa komponen menurut WHO yang terkait dengan kualitas hidup, yaitu ini dimensi yang biasanya dinilai di dalam menilai kualitas hidup seseorang. Apakah semua ini dinilai? Jadi memang untuk menilai kualitas hidup seseorang itu semua ini dinilai, ya. Tetapi tergantung pada instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas hidup. Biasanya instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas hidup menilai semua aspek bagian komponen daripada kualitas hidup berdasarkan WHO ini, ya. Jadi kualitas hidup yang dinilai biasanya dimensi dari fisik, seperti fungsi tubuh, struktur tubuh, ketidaklengkapan tubuh. Kemudian aktivitas dan partisipasi serta keterbatasan aktivitas terkait dengan aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian bisa juga terkait dengan lingkungan seperti faktor lingkungan, partisipasi dan sebagainya. Jadi biasanya beberapa dimensi digunakan untuk menilai kualitas hidup seseorang. Kenapa kita perlu mengetahui perlunya dilakukan penilaian kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu juga bukan hanya menilai terkait dengan farmakoekonomi saja, tetapi memang ada kaitannya ya. Tetapi selain itu ya, kualitas hidup juga banyak digunakan untuk kebijakan-kebijakan terkait program pemerintah. Ya. Bagi apa penggunaan kualitas hidup? Awalnya kualitas hidup digunakan untuk mengukur dampak penyakit kronis. Jadi awalnya itu kualitas hidup ingin menilai apakah dampak penyakit yang diderita oleh pasien itu mempengaruhi kualitas hidup. Kalau mempengaruhi kualitas hidupnya, seberapa besar kualitas hidup berapa besar kualitas hidup dipengaruhi oleh penyakit. Maka biasanya penelitian yang ini biasanya ketika melihat bagaimana kualitas hidup pasien penyakit kanker misalnya, ketika dia menderita kanker gitu. Apakah sama kualitas hidup penderita kanker yang stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4? Ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Dengar yang saya sampaikan? Suara saya dengar? Izin Bu, sudah terdengar Bu. Dengar nggak? Dengar Oke Bu. ya. Ya. Nah, jadi dengar ya. Yang lain dengar nggak? Dengar, Bu. Oke. Jadi kualitas hidup, kualitas hidup itu kita dapat mengukur dampak penyakit, ya, dampak penyakit seperti tadi. Bagaimana penyakit itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang, ya? Berapa besar kerugian yang disebabkan oleh suatu penyakit? Itu bisa dinilai dari kualitas hidup. Selain menilai dampak penyakit,
Kualitas hidup juga digunakan untuk menilai keberhasilan terapi. Nilai keberhasilan terapi juga bisa diukur dengan kualitas hidup. Sehingga beberapa penelitian seperti bagaimana apakah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien yang diberi pengobatan ini dengan pengobatan ini seperti itu. Jadi juga menilai dampak dari suatu pengobatan, ya. Jadi kualitas hidup bisa digunakan untuk menggambarkan dampak suatu penyakit dan juga bisa digunakan untuk menilai keberhasilan suatu ya. Oh, Izin Bu, sudah terdengar Bu. Coba jaringan dulu. Oh, putus-putus. Jaringan pribadi lah saya. Oke, nampak? Nampak, Bu. Oke, ya. Kita kembali ya. Jadi selain menilai dampak penyakit kronis ya, penilaian kualitas hidup juga digunakan untuk menilai keberhasilan terapi. Nah, ini juga kita akan nilai ketika kita membandingkan beberapa intervensi gitu ya untuk mencari cost utilitas analisis ya. Itu juga terkait dengan menilai dampak pengobatan. Lalu namun pada perkembangannya penerapan kualitas hidup ini ya dalam menilai kualitas hidup ini, bentar ya, nggak nampak dia. Ya, menilai kualitas hidup ini tidak hanya pada individu, tetapi juga dapat digunakan dalam level populasi untuk mengukur status kesehatan masyarakat. Jadi, penilaian kualitas hidup ini dapat juga dinilai untuk mengukur status kesehatan masyarakat selain menilai status kesehatan individu. Oke. Jadi, secara garis besar, ada 3 manfaat utama kita mengukur kualitas hidup. Yang pertama, disebut dengan diskriminasi. Maksudnya diskriminasi ini adalah di mana ketika kita menilai kualitas hidup dapat digunakan untuk mengelompokkan kualitas hidup seseorang. Jadi dengan adanya penilaian kualitas hidup kita bisa mengelompokkan mana kelompok kualitas hidupnya rendah, kualitas hidupnya sedang, atau kualitas hidupnya baik. Jadi kita bisa mengelompokkan antara kualitas hidup seseorang, suatu kelompok masyarakat yang rendah dan satu kelompok masyarakat yang baik gitu ya. Untuk apa gitu kan? Untuk ketika kita sudah menentukan ya suatu kualitas hidup kelompok tertentu, biasanya itu digunakan oleh pemerintah untuk
mengetahui program apa yang sesuai pada kelompok tersebut. Jadi nggak mungkin suatu kelompok dengan kualitas hidup yang rendah sama intervensi yang akan digunakan pada mereka yang punya kualitas hidup yang tinggi. Nah, jadi gunanya untuk dapat mengetahui bagaimana kelompok kualitas hidup suatu kelompok masyarakat gitu ya, untuk mengetahui program kerja apa yang bisa digunakan pada kelompok masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai evaluasi, yaitu mengukur perubahan diri individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu. Ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program. Jadi ketika suatu program sudah dilaksanakan ya pada suatu kelompok masyarakat, kualitas hidup juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan program. Maka evaluasi digunakan kualitas hidup digunakan untuk mengevaluasi apakah program yang diterapkan pada masyarakat itu berhasil apa tidak. Kalau dia misalnya pada kelompok yang kualitas hidupnya rendah diberi suatu program atau intervensi gitu kan, ternyata terjadi perubahan atau peningkatan kualitas hidup, itu menunjukkan bahwa program itu berhasil. Jadi kualitas hidup juga bisa digunakan untuk menentukan apakah program tersebut berhasil atau tidak. Lalu yang ketiga, kualitas hidup juga bisa digunakan untuk prediksi. Jadi kualitas hidup juga biasanya digunakan untuk memprediksi suatu keadaan di masa yang akan datang. Ini sering juga dilakukan ketika di dalam di dalam menentukan keberhasilan suatu pengobatan, kita juga bisa kualitas hidup ya digunakan untuk memprediksi berapa lama harapan hidup seseorang. Jadi kalau misalnya harapan hidup orang 10 tahun dengan kualitas hidup yang sehat full gitu ya. Jadi dengan mengetahui kualitas hidupnya berapa, kita bisa mengetahui berapa prediksi usia yang harapan hidupnya gitu ya. Nah, maka seringkali kan dokter sering bilang gini, kalau dalam penyakit berdasarkan hasil analisa gitu ya, mungkin harapan hidupnya hanya sekian tahun gitu. Itu dinilai dari kualitas hidup pasien. Ya ketika dia diwawancara oleh dokter gitu ya terkait dengan kualitas hidupnya, akhirnya dokter bisa memprediksi berapa kualitas hidup, berapa lama harapan hidup si pasien. Nah, nanti di dalam penilaian kualitas hidup ya, terutama terkait dengan efektivitas, kita akan dikenal dengan istilah QALY. QALY, QALY, Quality Adjusted Life Years. Jadi ketika kita sudah mengetahui kualitas hidup seseorang, lalu dikalikan dengan ekspektasi kehidupan yang sehat penuh, kita bisa tahu berapa harapan hidup pasien tersebut. Ya, nanti kita akan kasih contohnya. Ya, ini dia tadi yang diskriminasi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau kita melakukan pengelompokan terhadap suatu masyarakat terkait dengan kualitas hidupnya, maka pemerintah atau suatu pemerintah atau pemerintah daerah gitu ya, untuk melakukan kebijakan kesehatan itu tergantung kepada kualitas hidup pasien. Tadi ini fungsi evaluasi tadi juga udah saya jelaskan. Nah, ini terkait dengan prediksi kualitas hidup ya. Terkait dengan efektivitas setiap pengobatan ya, dinilai juga dengan tadi. Quality Adjusted Life Years. Nah, jadi kualitas hidup itu ada bisa digunakan untuk tiga keuntungan utama ya yang biasa digunakan keuntungan. Biasa digunakan untuk tiga kondisi ini, yaitu melakukan diskriminasi untuk menentukan program, lalu evaluasi untuk menentukan keberhasilan suatu program, dan prediksi untuk menentukan kejadian yang akan datang. Oke, sekarang bagaimana kita mengukur kualitas hidup seseorang gitu ya? Bagaimana? Lihat aja bisa nggak mengukur kualitas hidup, atau dilakukan apa untuk mengukur kualitas hidup?
Jadi untuk mengukur kualitas hidup biasanya digunakan instrumen questionnaire. Ya, jadi nanti pasien atau seseorang disuruh mengisi kuesioner atau melalui wawancara. Wawancara beberapa dimensi yang ditanyakan untuk menilai kualitas hidup pasien. Ada lebih daripada 1.000 instrumen untuk mengukur kualitas hidup, mulai dari yang spesifik, sangat spesifik, dengan kondisi penyakit tertentu, hingga instrumen yang generik, yang digunakan untuk segala kondisi. Apa yang maksud dengan spesifik, Bu? Instrumen kualitas hidup spesifik adalah instrumen yang khusus memang digunakan untuk penyakit tersebut. Jadi di dalam di dalam instrumen yang beredar di masyarakat atau di dunia gitu ya, tadi 1.000 instrumen, ada yang spesifik dan ada yang generik. Kalau spesifik contohnya, kalau khusus untuk diabetes misalnya, itu diabetes quality of life misalnya. Kalau terkait kanker, dia khusus untuk kanker, kuesionernya khusus untuk kanker. Sedangkan kalau yang generik adalah instrumen kualitas hidup yang bisa digunakan untuk semua jenis penyakit. Ya, jadi bukan obat aja di generik ya. Instrumen kualitas hidup itu ada yang generik. Contohnya yang generik itu SF36, EQ5D. Nanti Ibu akan kasih contoh beberapa kuesioner yang digunakan gitu ya di dalam menilai kualitas hidup seseorang. Jadi instrumen kualitas hidup generik digunakan pada populasi umum yang heterogen, di dalamnya terdapat berbagai jenis kelompok atau jenis penyakit yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menilai suatu kelompok gitu ya, yang misalnya kita nggak tahu penyakitnya itu sama apa tidak gitu ya, suatu masyarakat ya, kita bisa menggunakan instrumen kualitas hidup yang generik. Tapi kalau kita ingin fokus kepada suatu penyakit gitu ya, terkait dengan penyakitnya, misalnya kalau penyakit diabetes, pasiennya pasti pasien diabetes gitu ya, kita gunakan khusus gitu ya, instrumennya itu ada yang spesifik. Atau khusus untuk menilai kanker, dia khusus ada instrumen untuk penyakit kanker. Jadi kalau kita menilai pasien yang kita nilai kualitas hidupnya, kita tidak penyakitnya itu heterogen, kita bisa menggunakan kualitas hidup yang generik. Jadi yang generik ini bisa digunakan untuk menilai kualitas hidup pasien diabetes, bisa digunakan untuk pasien TB, bisa digunakan untuk pasien hipertensi, gagal ginjal dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ingin fokus pada suatu penyakit saja, kita bisa menggunakan instrumen yang khusus gitu. Jadi instrumen yang dikembangkan ada yang khusus untuk kanker, ada yang khusus untuk diabetes, ada yang khusus untuk gagal ginjal, ada yang khusus untuk anemia dan sebagainya. Jadi masing-masing kuesioner itu ada ya. Nih ya. Jadi kalau yang instrumen generik ya akhir-akhir ini sudah banyak dikembangkan instrumen yang bersifat spesifik. Nah, instrumen ini diharapkan mampu menangkap perhatian pasien yang sedang mengalami kondisi penyakit tertentu. Instrumen ini lebih sensitif, responsif dibandingkan yang generik karena di dalamnya meliputi pertanyaan tentang gejala spesifik dari penyakit tersebut. Jadi kalau ditanya, Bu, kuesioner instrumen apa yang paling tepat, yang paling bagus? Ya, yang spesifik, yang kalau mau menggunakan menilai kualitas hidup fokus kepada suatu penyakit, memang bagusnya menggunakan yang spesifik dibandingkan yang generik. Nah, tapi biasanya kalau spesifik itu dia mungkin lebih detail pertanyaannya khusus untuk penyakit tersebut. Tapi kalau yang generik mungkin dia nanya dimensinya itu dimensi umum yang bisa dirasakan oleh semua penyakit seperti itu. Ini contoh-contoh instrumen generik ya. Ada yang dikenal dengan SF36. Ini paling umum yang sering digunakan adalah SF36 ya. Ini ada kemudian WHO call, nanti ada EQ5D itu generik, ada juga
sickness impact profile. Ini pertanyaannya ada yang 36, ada 100 gitu ya. Macam-macam. Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, tapi kadang-kadang tergantung apa ya, kebutuhan kita gitu ya. Kalau yang 100 soal ini ya mungkin waktunya untuk menilai kuesionernya butuh waktu yang panjang. Ini kadang-kadang juga menyulitkan ya ketika kita menilai mungkin pasien yang harap pasien untuk mengisi ini membutuhkan waktu, kecuali dia wawancara. Kalau wawancara mungkin khusus, mungkin ya bisa digunakan profil yang apa namanya, instrumen-instrumen yang mungkin yang banyak seperti sickness impact profile butuh waktu sampai setengah jam, WHO call 100 sampai 20. Nah, yang paling umum digunakan SF36 mungkin hanya 5 sampai 10 menit gitu ya. Nah, karena kalau terlalu banyak juga akan menyulitkan gitu ya. Tapi kalau misalnya dilakukan wawancara secara mendalam sebenarnya menggunakan WHO call 100 atau sickness impact profile juga bagus gitu. Ini yang instrumen kualitas hidup yang spesifik gitu. Suara saya jelas? Ini kayaknya udah agak lumayan bagus ini jaringan. Jelas ya? Kalau untuk instrumen kualitas hidup spesifik, contohnya ini ya. Kalau yang untuk kanker khusus ada yang disebut dengan European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life. Ini ada 30 pertanyaan, ini khusus untuk kanker. Ada yang Functional Assessment of Cancer Treatment. Nah, ini untuk kanker ya. Ada yang Chronic Respiratory Disease Questionnaire untuk penyakit pernapasan. Ada khusus untuk asma, ada khusus untuk arthritis, ada khusus untuk gangguan tidur. Dia macam-macam. Ini hanya contoh saja. Ada yang khusus untuk diabetes, ada khusus untuk hipertensi, ada khusus untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Itu bisa kita cari banyak itu di Google Scholar contoh-contohnya ya. Ini untuk anak-anak ya. Nah, ini khusus untuk anak-anak juga ada gitu ya. Biasanya kalau anak-anak ini mungkin dalam bentuk apa ya, flip chart. Tahu flip chart? Gambar. Jadi kita ketika dia misalnya untuk menilai kemampuan pasien apa anak-anak itu mungkin digambar gitu ya, sehingga dia bisa menunjuk bagaimana. Dia mungkin nggak bisa baca kan, biasanya kalau anak-anak ya nggak bisa baca gitu. Nah, jadi bisa dengan menggunakan kartu ya untuk menilai kualitas hidupnya. Jadi dia menunjukkan gambar, kita tunjukkan kalau bagaimana dia merasakan rasa nyeri, ketidakmampuan fisik dan sebagainya itu bisa mereka nilai ya. Nah, ini kan digunakan untuk anak usia 2 sampai 18 tahun. Nah, ini kan kalau tidak dengan pertanyaan pertanyaan tulisan kan mungkin nggak bisa dijawab ya kalau anak-anak ya. Jadi dia khusus. Jadi biasanya kalau yang kuesioner kualitas hidup ini bisa yang bisa dinilainya pada anak-anak umur 10 tahun ke atas memang. Kecuali untuk menggunakan kartu atau apa gitu ya untuk menilai kualitas hidup seseorang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, instrumen untuk melakukan menilai kualitas hidup, instrumen mana yang digunakan? Jadi dari sekian banyak instrumen itu, instrumen mana yang digunakan? Apa syarat instrumen yang kita gunakan untuk menilai kualitas hidup? Nah, begitu banyak yang dikembangkan ya di dalam di dunia ini terkait dengan instrumen kualitas hidup. Jadi beberapa syarat untuk menilai kualitas hidup itu, untuk menentukan instrumen kualitas hidup itu baik atau tidak, ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama, instrumen tersebut harus akstabilitas, ya, acceptability. Lalu burdennya, maksudnya minor burden, bebannya rendah. Kemudian reliabilitas, ya, valid, kemudian responsif, pemanfaatannya jelas, kemampuan dan mampu melakukan untuk digunakan untuk menginterpretasikan. Penjelasannya, jadi dikatakan tadi kriteria suatu instrumen itu dia harus acceptability. Apa yang maksud dengan acceptability?
pengukuran yang digunakan dalam instrumen harus dapat diterima oleh pasien atau peneliti sesuai dengan kondisi yang ditentukan untuk penggunaan instrumen. Ini artinya instrumen ini mampu dipahami oleh pasien. Jangan sampai pasien itu tidak paham dengan pertanyaan atau instrumen tersebut maksudnya apa gitu. Ya, jadi dapat diterima dan dapat digunakan. Nah, misalnya, oh ternyata kuesionernya terlalu panjang misalnya, sulit untuk dipahami gitu, nggak paham pasiennya gitu. Berarti kalau dia paham tidak bisa diterima oleh pasien, berarti instrumen itu tidak baik. Lalu yang berikutnya, kriteria daripada instrumennya itu harus memiliki burden atau beban yang minimal. Jangan sampai instrumen itu memberi beban kepada pasien. Dikasih instrumen kualitas hidup makin buat dia stres misalnya. Ini macam menguji apa namanya? Seperti ujian gitu. Berarti kan beban bagi pasien. Jadi pilihlah kuesioner yang mungkin tidak membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Tidak ada beban bagi pasien untuk melakukan penilaian terhadap kualitas hidupnya. Kemudian reliability artinya bahwa instrumen ini punya konsistensi yang tinggi. Artinya random error-nya rendah. Bisa apa namanya mengurangi kekurang telitian ya. Jadi artinya akurat. Nah, maksudnya kuesioner atau instrumen tersebut konsisten jika dinilai pada jarak waktu yang berbeda. Nah, jika diuji secara berulang. Nah, jadi contohnya yang diuji secara berulang nih misalnya gini. Hari ini kita menilai kualitas hidup seseorang gitu ya. Kualitas hidup seseorang. Besok kita nilai lagi dengan instrumen yang sama. Kalau hasilnya sama, itu berarti konsisten. Tapi kalau dia hasilnya berbeda, itu artinya tidak konsisten. Jadi kalau misalnya kualitas hidupnya kita tidak beri intervensi apa-apa, kita tidak kasih pengobatan apa-apa, kita tidak beri penerangan apa-apa, dinilai kualitas hidupnya. Kemudian terjadi perubahan ketika dia dinilai sekarang sama dinilai dia besok. Itu artinya instrumennya itu tidak konsisten. Bisa beda-beda. Diukur hari ini, besok beda. Diukur hari tadi pagi, siangnya beda. Seharusnya kualitas hidup tidak seperti itu gitu ya. Jika tidak diberikan intervensi apa-apa. Kecuali misalnya kita udah beri pengobatan. Adalah intervensi yang kita lakukan. Yang kita harapkan malah berubah. Ya kan? Karena intervensi yang diberikan itu untuk meningkatkan kualitas hidup misalnya. Berarti kita harapkan kuesioner itu responsif. Bisa dinilai untuk menilai keberhasilan. Itu disebut dengan responsif. Tapi kalau terkait dengan misalnya pengukuran itu dilakukan 2 kali gitu ya dalam waktu yang berdekatan tanpa ada intervensi, kualitas hidupnya bisa berbeda. Nah, itu artinya dia tidak konsisten. Kemudian instrumen itu harus valid. Apa yang maksud dengan valid? Instrumen itu memang mampu menilai kualitas hidup. Jangan nanti instrumen kualitas hidup seperti menilai instrumen pengetahuan. Nah, seharusnya pengetahuan instrumen ya kuesionernya yang menilai pengetahuan gitu. Nah, jadi kalau dia kualitas hidup, instrumen yang digunakan ya memang menilai kualitas hidupnya gitu. Nah, jadi pertanyaannya memang menilai kualitas hidup. Ada 3 jenis validitas ya. Pertama validitas konten terkait kontennya. Jadi kuesioner itu dinilai kontennya benar enggak apa namanya untuk menilai pertanyaannya benar tidak untuk menilai kualitas hidup. Itu disebut dengan nih. Validitas konten adalah ketepatan pertanyaan instrumen untuk mengukur spesifik atau tema spesifik yang telah ditetapkan terkait isu kualitas hidup. Jadi kontennya itu memang betul-betul menilai kualitas hidup.
Lalu disebut dengan kualitas kriteria, kemampuan mengukur jika dibandingkan dengan gold standarnya. Ya, validitas kriteria dibagi menjadi concurrent validitas dan prediktif validitas. Nah, jadi validitas kriteria itu juga perlu dinilai ya selain validitas konstruk. Biasanya yang sering kita gunakan adalah validitas konten dan validitas konstruk. Kalau konten ini biasanya kita melibatkan expert ya, libatkan expert. Sedangkan validitas konstruk ini biasanya kita libatkan juga pasien untuk menentukan validitas suatu instrumen. Lalu instrumen yang baik ya dalam kualitas hidup yaitu responsif. Nah, ini responsif itu artinya instrumen ini mampu mengukur perubahan yang terjadi ketika setelah diberikan intervensi. Nah, kalau tadi kan dia konsisten, maksudnya instrumennya itu dia konsisten jika diukur dalam waktu yang berdekatan tanpa intervensi. Sedangkan kalau responsif artinya instrumen itu memang respon terhadap intervensi yang kita lakukan. Jadi dia bisa digunakan untuk mengukur perubahan yang disebabkan oleh intervensi yang kita lakukan. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa instrumen kualitas hidup digunakan untuk menilai keparahan suatu penyakit atau menilai keberhasilan suatu pengobatan. Lalu pemanfaatannya, instrumen ini hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kualitas hidup itu bisa dinilai gitu ya, dia akan menghasilkan suatu kebijakan gitu. Nah, contohnya misalnya kalau digunakan untuk farmakoekonomi misalnya, ya, jadi kebijakannya, akhirnya obatnya harus kita rencana kebutuhan obatnya harus dirubah misalnya dengan adanya penilaian kualitas hidup dan sebagainya. Lalu kemampuan menginterpretasi, artinya bahwa kuesioner ini bisa diinterpretasikan. Maksudnya interpretasikan ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan terhadap kualitas hidup. Jangan sampai nanti setelah kita hasilnya kita peroleh, lalu kita bingung, oh ini yang dikatakan kualitas hidup baik itu bagaimana gitu. Sulit untuk kita mengambil kesimpulan terhadap hasil dari kualitas hidup ini. Nah, jadi kalau instrumen yang baik itu dia bisa diukur untuk menginterpretasikan bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Nah, itu dia yang penting. Karena hal ini penting digunakan untuk melihat perubahan atau kondisi suatu pasien, seorang pasien seperti itu. Oke, itu untuk sebentar ya. Nah, itu untuk kualitas hidup. Ada yang mau ditanya? Saya akan share contoh daripada instrumen ya. Nah, ini contoh dari kuesioner kualitas hidup. Ini yang SF36 ya, ini yang SF36. Maksud dengan SF36 ini ada 36 pertanyaan. Ada 36 pertanyaan yang dinilai untuk menilai kualitas hidup. Ya. Ini contohnya ini ya, SF36. Pertanyaannya antara lain adalah bagaimana Anda mengatakan kondisi kesehatan Anda saat ini? Nah, jadi nanti pasien akan milih dia masuk pada kategori mana gitu. Pada kategori mana? Ya. Itu dia, ada 36 pertanyaan. Dari 36 pertanyaan ini terdiri dari 8 dimensi. 8 dimensi kualitas hidup yang dia nilai, yaitu fungsi fisik, keterbatasan fisik, nyeri tubuh, kesehatan secara umum, vitalitas, fungsi sosial, keterbatasan emosional, dan kesehatan mental. Ini contoh daripada
kualitas hidup. Jadi SF36 ini dimensi yang dihitungnya ini. Bagaimana menilainya? Nah, ini dia skornya. Tadi kan kita bilang bahwa kualitas hidup yang instrumen yang baik itu dia bisa dinilai diinterpretasikan. Jadi ini nilai yang digunakan ya. Jadi yang dikatakan baik adalah ketika semakin tinggi nilai kualitas hidup, maka semakin baiklah dia. Karena di dalam kualitas hidup itu biasanya nilainya antara 0 sampai 100 atau 0 sampai 1. Ketika kualitas hidup itu mendekati 0, ya, itu berarti kualitas hidupnya buruk. Tapi ketika kualitas hidupnya baik, biasanya nilainya di atas mendekati nilai 100 atau nilai 1. Nah, maka inilah cara menentukan skor dari kuesioner SF36. Jadi ada 36 pertanyaan. Misalnya pertanyaan nomor 1, 2, 20, 22, 23, 4, 36. Nah, ini nilainya ketika dia menjawab 1, nilai 100, jawab 2, nilai 75, 3, 50, 4, 25, dan 50. Apa pertanyaannya? Tadi, bagaimana Anda mengatakan kondisi kesehatan Anda saat ini? Ketika dia kata sangat baik sekali, nilainya 100. Tapi ketika dia katakan buruk, nilainya 0. Ya, jadi kita bisa menilai berdasarkan tadi bagaimana menilai kualitas hidupnya. Ya. Oke. Ini penilaian kualitas, ini contoh daripada SF36. Ada lagi area. Ini questionnaire EQ 5D. EQ 5D itu European Quality of Life 5 dimensi. Jadi dia menilai 5 dimensi. Yang pertama adalah kemampuan berjalan atau mobilitas, lalu perawatan diri, self-care, kegiatan yang biasa dilakukan, visual activity, lalu kenyamanan, nyeri, pain, sama rasa cemas atau depresi atau sedih. Jadi ada 5 dimensi yang dinilai, terdiri dari 5 level. 5 level itu maka dia disebut dengan EQ 5D 5L. Ada 5 dimensi dan 5 level. Levelnya ini. Ya, ketika dia menjawab Anda tidak kesulitan dalam berjalan, itu berarti baik, sedih, cepat, dan sangat tidak baik, tidak bisa berjalan level 5. Ini semua ada nilai konstantanya. Ya. Nah, sekarang ini ada satu instrumen yang digunakan untuk menilai itu gitu. Memudahkan seseorang untuk menilai menganalisa EQ5D ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini. Nah, jadi kalau di EQ5D ya kalau pakai instrumen ini kita tinggal meletakkan nih, kalau dia jawabannya ya mobilitas 1, yang self care 1, visual level 1, pain level 2, dia depresi level 1, ini dia dapatnya 0,914. Tapi kalau misalnya depresinya 2 misalnya kita rubah, maka dia dapatnya 0,35. Jadi ini udah mempermudahnya. Nanti kita akan belajar bagaimana perhitungannya secara detail ya untuk mendapatkan ini. Tapi kita guna yang 3L. Ya. Kalau ini kan 5 level. Jadi dia yang EQ5D ini yang pertama itu dia 3 level, kemudian dikembangkan menjadi 5 level. Oke. Ini saya stop share dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Nanti cara perhitungan kualitas hidup saya ajari ketika waktu kita offline aja. Karena saya yakin takutnya nanti nggak konsentrasi ketika online ini gitu ya kan. Nggak susah untuk memahaminya. Jadi ketika nanti offline di hari Jumat, saya akan ajari bagaimana menggunakan instrumen ya. Kemudian menghitungnya ya. Jadi nanti sekalian latihan untuk menghitung CA lagi ya. Karena nanti ujian saya banyak hitungan. Jadi kalian harus paham nanti bagaimana cara menghitungnya. Mungkin cukup untuk hari ini saya akan absen dulu ya. Karena saya rasa saya tidak kondusif online ini. Banyak sering keluar masuk saya juga nggak nyaman gitu. Ya, saya panggil dulu. Kelas A ya? Ya, Bu. Iya Bu, kelas A Bu. Ya kelas A kan? Iya Bu. Oke. Kenapa lah lokasinya? Bentar ya. Saya bikin absennya yang pagi aja ya supaya nggak mempersulit. Oke, saya panggil Nabila Ananda, Hadir, Bu. Feby Aisyah, Feby Aisyah, ada ya? Ntar. Jarina Khairunisa, Zarina, takutnya kecampak nggak? Jarina, Nabila Angelita, Nabila, nggak ada. Nabila ada? Ada ya. Masni Yulandari, Hadir, Bu. Saron Ivana, Hadir, Bu. Ika Anggiani, Hadir, Bu. Ataya Sabina, Hadir, Ataya, Bu. Hadir, Bu. Ulfa Ramadhani, Hadir, Bu. M. Adriansa Soekarno, Hadir Bu. Bella Vanessa Simanung Khalid, Hadir, Bu. Nabila Deskia Utami, Hadir, Bu. Sinta Maria Yesi Siombing, Hadir, Bu. Rahmatunisa, Hadir, Bu. Rahmatunisa, ada? Ada, Bu. Rahmatunisa ada? Ada, Bu. Ada ya. Audi Rizky, Audi, Audi nggak ada. Danes Clarissa Siahan, Hadir, Bu. Ardelia Bazigah, Hadir, Bu. Asna Putri, Hadir, Bu. Aryati Tirta Tarigan, Hadir, Bu. Hilmi Hidayat Gea, Hadir Bu. Muhammad Rija Dinata, Hadir Bu. ada? Hadir Bu. Suaranya putus-putus. Siti Raisa Rasid, Hadir, Bu. Grace Harvesti, Hadir, Bu. Ani Holila Sregar, Hadir, Bu. Seli Wulandari, Hadir, Bu. Nehemia Kalos, Hadir Bu. Dwi Putri Yolanda Barus, Hadir, Bu. M. Suparjo, Hadir Bu. Juan Sebastian Marpaung, Hadir Bu. Kevin Gabriel Panjaitan, Hadir, Bu. Ratna Sari J, Hadir, Bu. Mega Karensia Gunawan, Hadir, Bu.
Gracelin Tanaka. Hadir, Bu. Filza Alifa. Hadir, Bu. Rahel Sere Yolanda Manulang. Hadir, Bu. Jessica Angel. Hadir, Bu. Risela Halim. Hadir, Bu. Helen. Hadir, Bu. Stephanie. Hadir, Bu. Naomi Regina. Hadir, Bu. Gabriela. Gabriela. Gabriela Santa Elizabeth. Ada? Nggak ada ya. Dinda Rizka Yang Manurung. Yang Dinda. rekonisi yang Brain, Bu. Gabriela sama Dinda. Wah, pulang nggak dengar saya kan. Gita Morata Panjaitan. Hadir, Bu. Natasha Esterina Satya. Hadir, Bu. Aulia Sapitri. Hadir, Bu. Ezra Mirael. Ezra. Hadir, Bu. Ezra. Tessa Rotua. Hadir, Bu. Maria Belen Sitepu. Hadir, Bu. Maria Nadaresta Sihotang. Hadir, Bu. Pinastiara Boruna Pitupulu. Hadir, Bu. Monica Orlano. Hadir, Bu. Jesslyn Frederica. Jesslyn. Hadir, Bu. Stephanie Jerusli. Hadir, Bu. Zahira Dia Utari. Hadir, Bu. M. Rasid Ridho Nasution. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Fahmi Nanda Sahala. Hadir, Bu. Ruth Yunita. Ruth Yunita. Hadir, Ada Bu. ya? Hadir. Olivia Aritonang. Olivia. Olivia. Nggak ada ya? Nggak ada. Olivia. Michelle William Tan. Hadir, Bu. Yumiko Angiosaki. Hadir, Bu. Felis Krismarilu. Hadir, Bu. Davini Klister. Hadir, Bu. Quellen Mailin. Hadir, Bu. Maria Jessica Linson. Maria Jessica, nggak ada kabar. Anggreni Melinda Pasaribu. Hadir, Bu. Clinton. Hadir, Ibu. Ezra Azaria Simanjunta. Ada? Hadir, Ibu. Ezra? Ada Ezra? Hadir, Ibu. Nadia Sri Rizky. Hadir, Bu. Saski Asifa Nasution. Hadir, Bu. Oke, saya panggil sekali lagi yang saya catat tidak hadir ya. Mana tahu tadi tidak dengar. Feby Aisyah Rahab. Izin hadir, Bu. Tadi sempat ngelek, Bu. Oke, hadir ya. Maka itu saya panggil lagi. Zarina Khairunisa. Ada? Bu. Hadir, Bu. Ada Zarina? Bu, ada, Bu. Nabila Angelita Adha? Hadir, Bu. Nabila? Hah? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Apa nggak dengar Ibu? Hadir, Bu. Ada. Oke. Hadir dia, Bu. Ngelek mic-nya, Bu. Nah, itu kadang-kadang kejelekan dari internet itu dia. Oke. Saya pastikan, maka itu saya panggil lagi, mana tahu. Audi Rizky ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi nggak ada ya, nggak dengar tadi Audi ya? Oh, tadi mic di laptop bermasalah, Bu. Ini di HP, Bu. Oke, berarti oke ya. Ada lagi yang terakhir. Olivia Aritonang, ada nggak?
Olivia memang nggak ada kabar. Halo? Nggak ada ya? Terakhir ada Maria Jessica. Maria Jessica ada? Maria Jessica nggak ada ya? Karena kita yang hadir 68 orang pas ini. Kayaknya ada lebih juga ini. Olivia Ritonang ada ya? Iya, Bu, izin. Nah, dia tadi saya panggil. Ini Maria Jessica memang nggak ada. Takut saya nanti. Nggak ada. Maria Aritonang nggak ada di sini. Maria Nada, Maria Belen nggak ada. Memang nggak ada ya? Oke ya, fix ya, nggak ada ya. Oke, berarti 1 orang nggak hadir, 2 orang izin ya. Nggak ada yang kelewat lagi. Oke, kalau nggak ada, saya submit. Oke, terima kasih semua ya. Nanti apa namanya? Ini tapi waktunya apa lokasinya Titirantai itu tulis sini, tapi ya sudahlah. Ya, oke, terima kasih semua. Nanti hari Jumat saya harapkan karena kita akan latihan dan ada kuis ya. Jadi nanti saya mohon kehadiran ya untuk semua di hari Jumat ya, karena ada kuis yang akan saya berikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Makasih banyak, Ibu. Bu. Selamat sore Ibu. Ya.